Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Hari ini tanggal 19 Mei pukul jam 17 lebih 28, ya hampir maghrib ya. Kita akan mereview saham yang dimintai subscriber kami untuk kita ulas secara lebih dalam lagi. Nah, kira-kira apa sih topik kita kali ini tuh? Ya, topik kita kali ini akan membahas mengenai dari tema ini ya Bapak Ibu ya. Ini akan saya lihatkan. Ya, ACC Presiden ya, alhamdulillah dapat project ya. Jadi siap-siap ya untuk yang punya dari saham GoTo. Ya, seperti itu ya. Ini ya, kita dapatkan sebuah topik ini tuh dari sini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini. Dari CNBC Indonesia tanggal 17 Mei kemarin ya. Bos GoTo dukung makan siang gratis Prabowo ya, jadi ini alasannya. Sudah ACC ya. Nanti Bapak Ibu tinggal dibaca saja, namun kita akan terungkap ya untuk kalian ya. Proyeknya itu apa sih Pak Firman dan seperti apa? Siapa yang sudah persiapan? Market makernya atau istilahnya adalah bandarmologinya. Bandar itu siapa yang persiapan? Dan terus kita akan cek ya siapa yang sudah punya barang ya, dan kira-kira kapan terbangnya dari saham GoTo ini ya, untuk itu ya. Dan ke depan GoTo itu seperti apa, jadi simak ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Nah, dan topik saham GoTo ini kita akan ungkap ya untuk dari saham GoTo. Kita cek dulu dari bandarnya. Oke, bandarnya Pak Firman. Oke ya, ini ya Bapak Ibu ya untuk yang sudah persiapan. Sudah dapat proyek dan kayak CP, terus AK, PD, IU, RX, ZP, GR ini yang masuk ya mengenai dari saham GoTo kemarin ya. Jadi untuk saham GoTo sendiri kemarin itu terbang sampai 69. Nah, yang nerbangin itu siapa Pak Firman? Ya, ternyata MG ya, dia masuk sekitar 5,5 juta lot. Ya, terus ditopang ya, disundul, bahasa Jawanya sundul. Itu sama CP sama AK. Dihajar tuh ya. Diajar biar bitnya itu bisa terbang. Nah, setelah itu siapa yang buang barang kemarin Pak Firman ya? Ini kok GoTo ini sulit untuk terbang ya. Ini BBAI AZYU ya. Ini paling banyak ini adalah YU. YU ini masuk pada waktu kapan Pak Firman? Pada harga 53, 55 nanah ya, seperti itu. Mereka sudah punya barang di saat itu. Jadi fenomena seperti itu realistis ya Bapak Ibu ya. Ini saya tunjukkan datanya. Nah, kira-kira terkait dari berita tadi siapa yang sudah persiapan proyeknya Pak Firman yang sudah masuk? Nah, kita akan cek ya Bapak Ibu ya. 3 bulan yang lalu. Nah, ini Bapak Ibu bisa kalian lihat ya, bisa kalian simak ya. AK itu paling bukan AK. BK itu paling banyak ya. Dia sudah pungut barang totalnya mencapai 78 juta lot. Ya, dan sisa barangnya AK ini ada 36 paling banyak ya. Tapi BK ini dia jualan sekitar 45 juta lot. Nah, ini Bapak Ibu. Terus setelah ini siapa yang memanfaatkan momentum tersebut ya? Jadi mereka itu fokusnya ketika saham GoTo itu turun masuk aja. Tapi kalau retail yang biasa ya mereka maki-maki dari saham GoTo. Kenapa? Karena investasi mereka itu bukan jangka pendek, tapi melainkan adalah jangka panjang. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Dari berita itu. Nanti kalian bisa baca sendirilah ya, tapi kita akan ambil topik-topiknya aja. Nah, terus selain AK ada CP juga, NI, OD, ini masuk juga ini. Nah, kira-kira pada berapa Pak Firman? Di bulan Maret ya sampai bulan Januari Maret ya. Oke. Oh, nggak boleh. 12 sampai 3 Maret. Tuh, BK sudah 167 juta lot tuh, tambah tadi. Wah, pemainnya besar ya, JP Morgan, gila. Anjir. Ya.
CC 156, AK 134 juta lot ya. Ini ya barang-barangnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kesampingkan mengenai dari laporan keuangan karena satu sisi untuk menaikkan atau menurunkan barang itu divisinya itu beda-beda Bapak Ibu. Ya. Kalau perusahaan mereka kelola keuangan, tapi kalau untuk menaikkan harga barang ya ini pelakunya. Ya, seperti ini. Nah, mekanisme seperti itu untuk bandar itu bagaimana cara gorengnya itu ada di kelas kami ya saya jelaskan. Karena untuk topik seperti itu agak sensitif kalau saya bicarakan di tempat umum seperti ini. Karena ya memang kita nggak mau mengganggu ya kepentingan orang-orang yang ada di market ini. Kita juga punya etika ya, biarin mereka itu menggoreng dan lain sebagainya bodo amat. Tujuan kami titik di sini itu kita cari cuan. Cuan dalam artian ya cuan untuk bisa dari trading ya dan juga untuk scalping. Jadi semua untuk investasi di saham itu poin kami itu adalah bisa cuan. Nah, jadi Bapak Ibu semua ya, untuk cari uang itu cari cuan itu nggak gampang. Jadi kalian harus kumpulkan data-datanya. Database-nya itu seperti apa? Ya. Nah, di kelas kami itu saya jelaskan mengenai cara kerja pasar modal seperti apa, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dari saham Gotoh. Jadi sudah kalian bisa lihatkan ya, siapa yang sudah persiapan. Ya, seperti itu. Nah, kemarin bandarnya itu juga ngusir ya Bapak Ibu ya, ngusir mengenai orang-orang yang ini apa namanya, yang para scalper dan juga para trader yang notabene itu pasangnya ini ya Bapak Ibu ya, pasangnya untuk jangka pendek. Biasanya kalau untuk jangka pendek itu mereka lebih ke pasang stop loss ya, seperti itu. Tapi ya no problem mengenai hal ini semua ya, karena mereka sudah punya trading plan masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu datanya sudah saya ini ya. Kalau datanya ini nggak bisa kelihatan di HP ya, Bapak Ibu bisa tulis komentar kalian di bawah ya. Karena kami akan selalu berupaya untuk memperbaiki konten ini agar database-nya itu bisa tersajikan dengan baik kepada Bapak Ibu ya. Nih biar enak ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, untuk bid offer dari saham Gotoh ini cukup menarik ya. Ini bidnya itu ada 26 juta dan overnya 15 juta. Bapak Ibu bisa dilihat. Ya, 63, 62 ini kepala 3 ya masuk. Terus 65 kepala 3 masuk dan 5 ya ini ya, 70 ini juga diganjel. Ini 2 timnya oke, rapi sekali, mantap. Nah, transaksi dari saham Gotoh ini kemarin itu ya pas waktu hari Jumat ya itu mencapai 275 miliar. Wah, ini retail atau bukan? Silakan Bapak Ibu bisa menganalisa sendiri. Ya, ingat disclaimer, saya nggak pom-pom. Saya menyajikan data saja. Adapun mau menjual atau beli itu urusan kalian. Oke, ya, ini mekanismenya dari saham Gotoh. Kita laju lagi. Nah, kira-kira siapa Pak Firman yang sudah persiapan? Nah, ini dari saham Gotoh ya. Sudah dapat proyek. Ini Bapak Ibu mengenai dari sisi volume. Ya. Volume dari saham Gotoh ini memang dibantai pada waktu apa namanya? IPO ya, dari harga 442 ini diturunkan. Tapi satu sisi sudah ada yang makan. Habis itu digoreng lagi ke atas. Spread, habis itu bagaimana Pak Firman? Diturunkan lagi. Nah, ini yang saya suka. Sejak tanggal 2023 ya, bulan November. Ini saham Gotoh itu sideways ya. Sifatnya itu adalah sideways. Ya, sideways. Jadi harganya ya di area 66 ya sampai di harga 130 ya, itu sideways. Nah, tapi di sini penampakannya mereka itu sudah persiapan ya terkait jangka panjang ya dari saham Gotoh ini. Karena mereka sendiri itu bukan untuk jangka pendek ya. Karena yang namanya market maker atau bandar itu punya RDN sekuritas banyak yang tujuannya itu masing-masing. Ada yang khusus untuk TikTokan, ada yang khusus jangka panjang, ada yang khusus bulanan, dan ada yang khusus untuk menitan. Kalau menitan itu biasanya kerja, ya seperti kerja. Definisi kerja seperti apa Firman? Di kelas kami
saya jelaskan itu secara lebih lengkap lagi ya. Dan mengenai dari kelasnya nanti di akhir sesi. Kalau kalian tertarik saja, ya kita nggak butuh murid banyak-banyak, nggak, cuma yang mau saja. Nah, kembali lagi. Nah ini Bapak Ibu ya, untuk formasinya mereka banyak tuh pada bantaian-bantaian. Jadi ada yang pengen ngusir, yang masuk dari saham ini, ada yang numpang secara diam-diam diusir lagi semua. Ya, jadi berita-berita konotasi negatif semua dijadikan positif, tapi ya dibantai. Ya, ini ya yang terjadi di saham GoTo. Bantai dalam artian gimana Pak? Ya diusir nih, yang orang-orang yang ganggu proyek dari saham GoTo ini diusir dulu. Ya. Jadi apa? Jadi mekanismenya mereka itu kumpulkan barang dulu. Ya, kumpulkan barang. Kalian kan ketika pengen beli dari saham GoTo ini kan harus beli barangnya mereka. Ya, seperti itu. Itu adalah mekanismenya. Nah, ketika sahamnya itu digoreng setinggi langit, kalian itu ya nggak bakalan dapat barang. Ya. Nah, proyeknya ini kapan, Pak? Ya, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Jadi dari Pak Patrick ya cari-cari ini dulu lah. Ya, cari-cari dulu. Nanti setelah ketika fundamental sudah kuat, oke, bam. Tapi satu sih mereka masih proyeknya adalah memperbaiki laporan keuangannya. Ya. Dan ini yang saya cintai dan saya banggakan mengenai dari proyeknya Pak Patrick ya. Karena Pak Patrick itu fokus ke perusahaannya, bukan dari likuiditas ini. Ya, pergerakan harga saham. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Bahwa saham GoTo itu ya net income atau pendapatan bersih ya. Net income-nya yang tadinya itu rugi 3,8 triliun kuartal pertama itu sudah menjadi 861 miliar. Wah, mantap sekali. Apa yang dibabat habis-habisan Pak Firman? Ya, ini dari beban operasionalnya yang tadinya 6,0 triliun ini sudah kecil jadi 3,1 triliun. Jadi separuh PHK semua jebret ya. Ya, ini kan saya sudah katakan Bapak Ibu ya, sudah tahun lalu juga saya bicara mengenai hal ini, tapi banyak sekali buzzer yang menghujat saya di bawah ini juga banyak nanti ya, orang-orang yang belum tahu mekanisme di pasar saham itu seperti apa. Ya, tapi orang-orang yang di situ positif ya, positif, mereka itu tujuannya itu investasi dan untuk menaikkan beberapa asetnya ya mereka dapatkan. Ya. Next. Ini ya. Jadi kalau kita baca data, baca laporan keuangannya seperti ini. Apa yang dipangkas kok bisa kecil? Wah, beban operasional dipangkas semua habis-habisan. Nah, ini yang saya suka. Total penjualan itu naik. Saya sudah katakan bahwa GoTo ini ya, ini akan laporan keuangannya akan naik. Karena ditopang apa? Bisnis e-commerce ini masih menjamur ya. Transaksi di saham Gotopedia ketika puasa itu ya memang agak gede. Ya, sudah database semua. Yang terpenting itu Bapak Ibu ya. Database masyarakat Indonesia itu sudah dikantongi sama TikTok. Ya, sudah dikantongi sama TikTok. Database-nya, jadi kalian itu sukanya apa, terus suka searchingnya apa, ya nanti itu akan muncul di HP Bapak Ibu iklan-iklan tersebut. Tapi yang yang menyajikan data itu adalah AI, yang mana nanti Bapak Ibu bisa check out keinginan Bapak Ibu. Misalkan kalau saya cari-cari di website di Google, misalkan saya pengen beli apa ini alat-alat komputer, ya nanti akan muncul di situ. Tapi ya iklannya apa, afiliasinya apa dari Tokopedia ini dan juga dari TikTok. Wah, mantap lagi. Ya. Nah, anyway, untuk yang ini Bapak Ibu ya, kira-kira aslinya ada yang persiapan nggak Firman? Nah, ini kita akan cek ya. Wah. Ini ya Bapak Ibu ya, untuk yang masuk dari saham GoTo ini 17. Wah, simnya gila-gilaan ini, kampret. Ini bener ini asing masuk. Tanggal berapa sih? 17. Nettingnya 1, ini hijau semua Bapak Ibu ya. Oh, parah ini, parah. Parah asing. Asing memang parah ini, kampret. Oh, parah ini hijau semua.
Nah, ini kadang para investor pemula itu ada yang bilang gini, Pak Firman ini asing masuk terus, tapi kok sahamnya nggak kemana-kemana. Ya, ini ada jawabannya yang simple saja. Ya, kenapa kok sahamnya nggak gerak kemana-kemana? Kok di situ-situ aja? Jawabannya mudah. Mereka sudah punya barang. Jadi kalau mereka sudah punya barang, kendalikan barang itu mudah. Ya, itu. Itu kalau ilmu ekonomi ya. Jadi untuk saham GoTo itu digerakkan oleh supply and demand. Nah, seperti itulah mekanismenya. Jadi manipulasi data dan lain sebagainya itu biasanya dipakai oleh para market maker. Ya, istilahnya apa Pak Firman? Bandar lah kayak gitu. Ya, ini data yang saya sajikan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Terus yang menjadi saya ini ya, masih fokus mengenai dari studi di GoTo atau Gojek Tokopedia ini, itu bukan saya pom-pom ya Bapak Ibu ya. Satu sisi kalau kalian kenal sama alumni kami, saya itu nggak main di GoTo saja, saya main di beberapa saham. Ya, kayak gitu. Adapun mau beli atau mau jual terserah Bapak Ibu semuanya. Ya, cuman yang sudah tahu triknya itu di kelas kami. Untuk dari cuan dari saham GoTo juga mereka banyak sekali. Ya, ada yang kemarin di kelas kami yang bulan Mei itu ada yang dapat 5 juta, ada yang 10 juta itu dari saham GoTo juga. Ya, banyak yang dapat dari 100 juta dari saham GoTo juga banyak ya, kayak gitu. Nah, next. Ini Bapak Ibu ya, GoTo itu masuk di indeks LQ45,100, indeks saham syariah Indonesia dan juga indeks 30. Yang tanya kayak gini. Ini nanti GoTo ini akan masuk ke papan pemantauan khusus, nggak bakalan. Kenapa? Bandarnya sudah menguasai. Jadi kalau dikuasai sama block trader ya, mereka tetap akan dibantai itu. Misalkan GoTo ini akan digoreng biar kena ini, kode notifikasi X. Mau digoreng sama block trader. Misalkan nanti akan digoreng sama kelasnya Pak Firman. Karena kalau di total asetnya ya lebih bisa goreng dari saham GoTo, kayak gitu. Misalkan kan seperti itu contoh. Ya, kayak gitu. Itu nggak bakalan bisa. Loh, kenapa? Karena mereka itu sudah kuasai dulu, jadi menjaga. Nah, inilah perannya underwriter, istilahnya emiten lah. Ya, mereka kuasai. Nah, kira-kira cukup kuasai 30% saja lah dari saham yang beredar. Karena apa? 70% GoTo itu dimiliki oleh investor banyak. Ya, apakah mereka itu akan bersatu Pak Firman? Nggak bakalan. Bersatunya adalah mereka tetap jualan. Ya, cukup 30 saja untuk kendalikan ini. Karena satu sisi, ya, kalau kalian itu kepengen ngebandarin tiap emiten, kuasai 30% jumlah saham yang beredar. Nah, kira-kira berapa Pak Firman jumlah saham yang beredar? Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini ada 12, berapa ini? 12 miliar ya, 12 miliar. Ya. Ya. Ini sudah ini kan disederhanakan ya. Ini jumlah saham beredar. Nah, kira-kira apakah retail itu akan kompak? Seperti itu. Ya. Karena dalam ilmu itu Bapak Ibu nggak stagnan. Ilmu itu ada yang namanya novelty. Apa itu Pak Firman? Jadi temuan yang terbaru. Kalau zaman dahulu kala itu ya memang harus laporan keuangan dan lain sebagainya itu harus bagus semua, itu dulu. Tapi kalau sekarang itu ada ilmu terbaru lagi. Ya. Jadi kalau ilmu dulu ya, karena satu sisi saya adalah sebagai peneliti Bapak Ibu, ya. Karena nggak di YouTube saja, tapi saya juga neliti. Jadi neliti itu ketika saya temukan sebuah novelty, ketik, tulis, ya di situ ada yang nerima ya dari jurnal internasional. Bayarannya ya lumayan. Bisa istirahat 3 tahun atau 5 tahun. Ya, enak ya seperti itu. Jadi adapun ini untuk hiburan untuk ibadah saya yang tujuannya kalau saya sendiri sebagai dosen ya harus pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini cara pembelajaran saya ini ya untuk mengenal saya ini Pak Firman itu siapa. Ya. Ini ya apa tadi yang saya katakan. Nah ini Bapak Ibu ya, ini ya novelty-nya seperti ini. Ya,
Ada yang berkata seperti ini, wah ini kalau PI rasio dan PBV-nya bla 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 itu kalau PBV-nya ini sulit gerak ya gitu ya. Oke ya. Itu dipegang ya perkataan seperti itu. Nah, teori yang sekarang itu sekarang kayak gini. Ini ada di kasus juga ini. Coba kalian bayangkan. Ini ya. Nah, ini nanti kalian akan temukan ini. Ini yang mungkin yang S2 atau S3 ini bisa jadikan sebagai ini ya Bapak Ibu ya, sebuah temuan terbaru untuk kalian yang mungkin sukanya nulis. Nah, ilmu yang muncul PI rasionya berapa ini kalau dari saham brand? Berapa ini? 393 kali. Ya, ini kalau secara teori lama. Ini saham ini nggak bakalan naik dong. Ya, seperti itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Wow, naiknya kenceng itu. Dari harga berapa? 700 sekarang menjadi 10.000, mengalahkan BPCA. Ini ya. Terus ini lagi Bapak Ibu, ada saham yang bagus tapi justru rontok. Nih. Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu saham yang bagus tapi penurunan. Ini lihat ya, net income-nya dia stabil, PI rasionya wajar, ya. PBV-nya juga nggak begitu buruk. Debt equity ratio banyak ini 0,0 kali 9 ya. Itu ROE-nya juga oke. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah, rontok dari harga 4.500 turun menjadi 2.000. Why? Kenapa seperti itu? Ya, itu Bapak Ibu. Turun ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sebuah studi kasus ya mengenai saham-saham yang terbaru, ilmu-ilmu yang terbaru, temuan-temuan terbaru. Ya, kalau Bapak Ibu nggak berlatih di saham, nggak ikuti dunia saham atau nggak ngikuti channel ini, ya kalian bisa cepat pensiun di market ya. Seperti pensiun dalam artian bagaimana Pak Firman? Ya kalian rugi. Rugi terus. Yang niatnya itu pengen gedein aset malah justru boncos. Ya banyak sekali ya yang masuk di kelas kami itu yang tertolong, yang tadinya itu rugi terus akhirnya itu bisa cuan. Ya, dan kerugian selama 3 tahun itu setelah ikut di kelas kami dalam 1 bulan itu sudah balik modal ya kayak gitu. Oke, bagaimana untuk strateginya Pak Firman ya? Berhubung subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas, yang notabene mereka itu tujuannya itu untuk swing sama invest ya. Ini saya kasih tahu untuk caranya ya Bapak Ibu ya. Simpel aja kok, nggak sulit-sulit ya. Yang sulit itu adalah modalnya. Nah, Bapak Ibu itu bisa ditunggu dulu ketika dia koreksi di harga 64 serta di harga 61, dan untuk support kuatnya ada di harga 59 ya, mengenai dari saham GoTo ini. Dan untuk targetnya ada di berapa sih Pak Firman kalau kita itu pengen jual? Di harga 70. Dicatat ya. Terus juga di harga 75 serta di harga 91 dan juga di harga 116 kalau kalian itu pengen nyantai. Caranya bagaimana Pak Firman? Kalian bisa dicicil atau enggak kalian ditunggu. Keduanya itu punya kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Kalau kalian dicicil, nanti kalian itu amunisinya habis. Tapi kalau kalian nunggu, kalian nggak dapat barang. Kadang yang dapat, kadang yang enggak. Ya seperti itu. Jadi sesuaikan trading plan Bapak Ibu. Ya seperti itu aja. Nah ini satu sih untuk jangka panjang untuk saham GoTo ini ya bakalan ke 116 dan juga 91. Kapan sih prediksinya Pak Firman? Di bulan inilah November lah ya, ketika sudah pelantikan project ya, nanti untuk tahun depan juga angin segar dari saham GoTo ini juga menarik ya. Jadi kalau kalian itu beli di harga 59 dan juga di harga 60 untuk di hold tahun depan ya bisa sampai 100% lebih ya, karena di sini untuk dari saham GoTo ini juga terjadi ini ya pada akhir bulan Mei dia di rebalancing, dikerek ya, yang tadinya itu di harga 103 naik menjadi 147
ya, seperti itu. Habis itu besoknya langsung dibantai, ya, kayak gitu teman-teman. Baik, untuk yang trading bagaimana Pak Firman? Kira-kira untuk trading ya, silakan untuk yang trading itu main cepat, kalian bisa masuk ya di harga 66, nanti bisa jualan di harga 67 dan juga di 68 ya. Dan untuk support kuatnya ada di harga 65. Stop loss ada di harga 64 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk trading itu mainnya cepat untuk harian dan juga ada waktu tertentu ya mengenai dari trading ini. Terima kasih, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Selamat sore. Selamat menjalankan aktivitas. Untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami, saya akan tutorkan ya. Seperti ini untuk cara masuknya. Oke, mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami sejak 2 tahun yang lalu. Kami baru bikin grup ya sekitar 7 bulan yang lalu ya Bapak Ibu ya. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup. Dan ini hasilnya Bapak Ibu ya, bahwa di bulan April kemarin kita rekomendasi ada 33 stok yang terdiri dari profitnya ada 25, holdnya itu 0, stop lossnya itu 8. Jadi secara win rate-nya itu ada 76%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak Firman untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik Bapak Ibu, diklik saja, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal pencet nih tombol gabung ya. Setelah pencet tombol gabung, Bapak Ibu bisa pilih yang level ini ya Bapak Ibu ya. Ya, rekomendasi cuan besok. Kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara itu. Kenapa Pak Firman? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silahkan Bapak Ibu bisa pilih ya seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup kami ya, Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Daripada kalian banyak yang tanya di komentar, ya ini saya tampilkan pamfletnya untuk hubungi ya, seperti itu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu diklik ya di bawah ini ya, nanti kalian akan masuk di kelas seperti ini ya. Di sini ada beberapa pilihan kelas. Yang pertama saya akan jelaskan keuntungan dan juga benefitnya apa saja. Yang pertama itu adalah kelas Akademi Trading Saham bulan Juni angkatan ke-7, cuman 400.000 saja. Ya, kita tampung cuman 100 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan. Ya, di situ nanti Bapak Ibu bisa dapatkan materi dari 1 sampai 16 materi. Ya, seperti itu. Tapi di situ kalian nggak dapatkan rekomendasi. Ya, tapi diajari cari saham-saham yang pasti terbang. Ya, seperti itu. Terus kita juga ada yang rekomendasi saja Bapak Ibu. Level 1, 2, 3. Bapak Ibu tinggal pilih apa keuntungannya Pak atau benefitnya. Semakin tinggi nilai yang Bapak Ibu pilih nanti semakin banyak pula yang dapatkan ya rekomendasinya. Ya, seperti itu. Nah, tinggal pilih. Dan untuk yang level 4 itu yang per tahun. Jadi setahun saja. Untuk yang 1, 2, 3 itu yang tiap bulan. Ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu tinggal dipilih pengen yang mana. Ya, tapi mohon maaf untuk yang rekomendasi nggak dapat materi ya, cuma rekomendasi saja. Tapi setidaknya kalian dapatkan materi dahulu. Nah, terus yang pasti cuan kelas awal investor pemula itu 1,9 yang VVIP. Kita juga ada yang VVIP Bapak Ibu. Ya, VVIP yang mana di situ Bapak Ibu dapat rekomendasi saham dan juga materi dan juga konsultasi. Ya, dan itu bisa lebih cepat ya untuk jamnya dan juga pemateriannya ya seperti itu. Tapi di situ online. Ya, kalau yang kelas awal itu Bapak Ibu ini apa namanya? Jamnya nanti kita sesuaikan kapan bisanya. Kalau yang kelas medium kita nanti bisa tentukan Bapak Ibu jamnya kapan bisanya. Ya seperti itu. Kalau kelas pro investor pemula itu Bapak Ibu bisa ketemu saya langsung di mana pengen belajar langsung. Bapak Ibu bisa ketemu saya langsung ya seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu ya atas review mengenai saham Gotoh ini, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.